Indonesia. Bagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz, lebih dari 1.000 orang. Namun jika melihat kuota haji saja Ustaz 220 juta di Indonesia sekitar segitu, dan jemaah haji kita kan 200.000 alhamdulillah. Tapi kalau dibandingkan dengan apa namanya sebarang umat Islam di Indonesia, mungkin 1.500 dibanding 200 juta lebih rakyat kita masih sebenarnya Cek, 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 cek. banyak yang Tes, tes. kalau kita walau alam. Namun yang jelas suatu hal yang sangat penting jika kita bisa berikhtiar untuk advokasi ke kampus kita untuk bisa menambah calon mahasiswa baru. Lalu yang ketiga, poin pembahasan kita adalah terkait sinergi, silaturahmi, dan kolaborasi dalam kebaikan dengan semua elemen bangsa. Kita ada putra bangsa yang sedang menimba ilmu di sini dari berbagai macam latar belakang, pesantren, dan kita diharapkan kembali ke Indonesia untuk dakwah. Perlu adanya kolaborasi dan kekuatan kuat, karena sudah pulang ke Indonesia tidak ada ruh ukhuwah tersebut. Ini yang penting poin harus ini, yaitu optimalisasi peran siswa dan jariah di raja-raja. Ini apa namanya, kita program apa namanya beasiswa Madinah secara umumnya beasiswa Arab Saudi yang sekarang akan lebih besar dampaknya jika ada penguatan optimalisasi peran dari ayah kita di parlemen. Tidak hanya kita minta kasihan mungkin atau rekomendasi kepada tokoh-tokoh, tapi akan lebih kuat itu jika memang ada dorongan kuat dari pemerintah kita untuk lebih banyak lagi bangsa yang bisa bersekolah di sini. Dan yang sangat penting, kami ingin banyak istighfar dari Al-Ustaz terkait pengalaman Al-Ustaz ketika menjadi mahasiswa sehingga selesai S3 di sini, dan bagaimana ikhtiar Al-Ustaz sehingga dari sejak zaman Ustaz dulu kuliah di sini hanya Tes. yang kuliah di Madinah sampai akhirnya tadi Ustaz sampaikan ada tentang persebaran tansir atau kristenisasi itu tidak seimbang dengan jumlah lulusan Madinah, sehingga akhirnya mungkin kita banyak mendengar info kalaulah di luar Jawa itu menjadi prioritas. Ini mungkin harus kita banyak gali, siapa tahu menjadi amal jariah juga buat kita semua, karena yang perlu kita pikirkan tidak hanya untuk diri sendiri bisa kuliah ke sini, tapi jika bisa jika bisa menjadikan kita wasilah untuk sekolah kita, keluarga kita bisa ke sini menjadi amal jariah. Barangkali Al Ustaz izin perkenan apa namanya, kami ingin ngobrol-ngobrol dulu sama Al Ustaz terkait pengalaman Al Ustaz bisa sekolah di sini sampai akhirnya selesai dari jenjang doktoral, dan sangat apa namanya menginspirasi kami terutama terkait kiprah Al Ustad berkontribusi bermanfaat bagi umat, dan kami sangat berbangga beberapa tahun yang lalu penerima penghargaan terbaik alumni kampus Madinah adalah Al Ustad Dr. Hidayat Nur Wahid. Pak alaihi falyatafadhal masykuran. Baik. Nih, yang sebenarnya lima hal itu bisa 5 malam itu ngomongnya. Sekarang kita Jangan mikul kalim saja Ustaz. Nah, karena kemarin Hilmi nyampaikan tentang masalah waktu gitu ya.
Jadi kita sampai jam berapa supaya antum juga nanti arahkan gitu supaya tidak tidak melampaui waktu atau tidak kemudian kehabisan di satu satu tema sementara tema yang lain belum kemas. Terus sampai jam berapa? 10, Pak. Sampai jam 10. Oke, sekarang udah setengah 9. Nah, 9. Berarti 1,5 jam. 1,5 jam, oke. Nanti ada tanya jawab. Berarti setengah jam tanya jawab. Berarti kita ngobrolin masalah 1 jam gitu ya. Barangkali Ustadz untuk lebih lebih efektif, kalau saran dari saya setengah jam juga cukup Ustadz, untuk merangkum apa namanya poin-poin 5 tadi, lalu apa namanya dilanjutkan Ya. dengan diskusi. Oke. Diskusinya pun nanti dibatasi, yang paling semangat yang akan dipilih gitu. Oke. Dimulai dari mana dulu? Dari 5 tadi. Dari pengalaman Abu Ustaz dari S1 sampai S3 secara ringkas, dan poin yang paling penting kedua adalah terkait sejauh mana peluang optimalisasi dari pemerintah kita untuk bisa lebih mengeratkan apa namanya kerjasama dengan kampus-kampus di Saudi, terutama Madinah, agar di masa depan nanti akan lebih banyak yang keterima di sini, Ustaz. Oke, baik. Buat sekalian dan buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Walladzi ba'athahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahbaba 'abdan ista'malahu qalu wa kaifa ista'miluhu ya Rasulullah, qala yuwaffiquhu lil amalil khairi qabla wafatihi. Wa qala aidan idza qamatil qiyamah fi yadi ahadikum fasilah falyaghrasan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulun Nabi Karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Ibadah dan hadirin sekalian, keluarga besar apa IMA ya di Madinah, dan para keluarga besar mahasiswa Indonesia di Madinah ya, semuanya saya hormati. Alhamdulillah, dan saya sampaikan jazakumullah khairan, antum sudah meluangkan waktu untuk bisa ketemu dengan saya gitu. Mungkin juga jam-jam atau hari-hari ijazah sefiah gitu ya. Jadi gara-gara saya datang, antum jadi repot ngumpul di sini. Mudah-mudahan dimaafkan gitu. Kalau nggak dimaafkan kita tutup, kita perlu. Kita terima kasih. Jadi prinsip tentu saya dan kita semuanya, karena sejak dari awal kita dihadirkan dalam konteks sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai muslim, sebagai dai, yang orientasinya memang adalah untuk berdakwah dan untuk mengembangkan ukhuwah, dan karenanya potensi apapun memang sewajarnya bisa kita maksimalkan untuk itu. Dan kalaupun dikaitkan dengan pengalaman gitu ya, ini berarti menandakan saya sudah tua gitu ya. Biasanya kalau udah ngomong tentang pengalaman itu hanya orang-orang tua. Tapi memang juga dipentingkan karena kita tidak bisa selalu hanya melihat ke depan, sementara kita tidak menengok ke belakang. Bisa jadi karena terlalu asyik ke depan, tidak menengok ke belakang, malah terjadilah tabrakan yang tidak kita inginkan. Nah, prinsipnya adalah bahwa setiap masa pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang membedakan plus minusnya. Tapi pasti juga ada hal yang kemudian masih ada bertemu tentang orang sering nyebutnya benang merah, tapi kita sering nyebutnya sebagai benang hijaunya. Ada benang hijau yang menghubungkan dan kemudian bisa diulangi dan kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan. Salah satu yang saya lakukan ketika saya di kuliah di sini, sekalipun ya ini mungkin barangkali mohon maaf agak beda dengan antum. Saya tuh dulu nggak pernah kepikiran mau ke Madinah, nggak mikir ke Madinah. Saya maunya tamat Gontor itu mau masuk ke Fakultas Kedokteran UGM.
Sama juga saya juga tadinya nggak kepikiran ke Gontor. Saya itu maunya karena ingin jadi dokter, saya ingin ke SMP. Tapi ayah saya ngirim ke Gontor. Ya sudah, dikirim ke Gontor. Saya tidak kemudian menjadi apa, bikin alasan supaya kemudian matrut dari Gontor gitu. Terusir dan kemudian nggak selesai. Ya saya belajar. Saya termasuk pelajar ya, rajin belajar. Di pinggir kali Kalimalu itu saya belajar di pinggir Kalimalu, malam kita belajar, kita bikin kelompok untuk bikin grup Qiyamul Lail, kita bikin kelompok grup puasa sunnah gitu ya, dan sahurnya kita bakar di atas lampu teplok gitu. Nanti juga buka 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 puasanya pakai kuah dari apa sisa nasi gitu. Hasil. Jadi saya mengatakan bahwa sekalipun itu bukan cita-cita saya, tapi karena ayah saya mengirimkan saya ke pesantren, ya sudah. Saya belajar yang terbaik sehingga kalau saya tidak ranking 2 ya ranking 1 selama di Gontor itu. Saya dari Gontor, saya ingin ke Fakultas Kedokteran sebagai cita-cita, tapi qadarullah gitu, saya diberi jasa dulu di Gontor nggak keluarkan jasa. Dan ada senior saya sudah mengatakan kamu dapat ijazah dari Gontor hanya dipakai dalam negeri itu mubadir. Beliau kirimkan ke Medina, jadi yang kirim ke Medina itu bukan saya, itu saya yang kirim ke Medina. Diterima di Medina. Baik, setelah di Medina, apakah saya kemudian seperti relasi di Gontor kemudian kita apa namanya udah nggak serius supaya kemudian nggak, ya saya belajar serius di Medina, saya belajar serius. Selalu yang perlu dihafal saya apa? Bahkan kalau selesai belajar saya bikin filosof gitu ya, dan saya hafal. Tapi mungkin bedanya kita tidak hafal hanya untuk menghafal, tapi kita hafal kita paham gitu. Saya banyak sekali para mahasiswa yang hanya menghafal, kemudian ketika pelajaran dan kemudian pertanyaannya tidak melulu tentang hafalan, itu sudah kacau. Jadi kita menghafal kita paham. Saya juga membentuk grup kecil-kecil gitu. Waktu itu saya belum kenal dakwah. Jadi saya bentuk grup untuk debat dengan bahasa Arab, grup debat bahasa Inggris. Kita kumpul dalam hari-hari tertentu dengan berapa orang ini, kita ngobrol dengan bahasa Arab, debat bahasa Arab. Dengan maksud supaya bahasa Arab kita itu bahasa Arab yang hidup. Jadi bukan sekedar bahasa Arab yang ada di buku. Saya juga biasa baca baca koran dulu, koran, majalah, denger radio. Dulu TV masih jarang, atau kalau ada kayak kampus. Tapi intinya saya membiasakan diri untuk kemudian bertemu dengan komunitas dan kondisi di mana bahasa Arab kita menjadi bahasa Arab yang hidup. Dan itu yang membedakan dengan kalau kita hanya sekedar, mohon maaf, mungkin membaca literatur, betul-betul ros, bahasa Arab kita ya gitu. Dan ketika kita terbiasa dengan bahasa Arab yang 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 lughah hayawiyah, yang tapi bukan dari ya, bukan yang kayak amiyah. Gitu. Saya juga untuk kelompok bahasa Inggris. Saya debat dengan bahasa Inggris dengan kawan-kawan gitu. Dan saya juga membaca buku-buku literatur bahasa Indonesia. Saya langganan majalah Tempo waktu itu. Atau karena saya pernah 1 semester kuliah di IAIN Jogja. Di kurikulum-kurikulum yang ada di kampus-kampus di Indonesia, yang saya tahu, saya beli bukunya, saya baca. Sehingga dengan demikian menyambunglah antara apa yang kita pelajari di sini dalam bahasa Arab dengan apa yang nanti bisa kita ungkapkan dengan bahasa Indonesia. Nyambunglah dengan apa yang kita pelajari di sini dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak berada di dunia yang terputus dari realitanya. Bahkan kalau dengan ayah ibu saya waktu itu semuanya komunikasi masih pakai surat, nggak kayak sekarang mungkin pakai WA. Saya kalau surat menyurat dengan ayah ibu saya pakai bahasa Jawa halus. Untuk menjaga bahwa kita nggak boleh tercerabut dari akar kita. Kita tidak tercerabut dari akar budaya kita. Dan ya yang sekarang mungkin anak-anak kita udah nggak ada yang bisa bahasa daerah gitu. Saya masih bahasa halus. Saya khutbah pakai bahasa Jawa pun masih bisa. Masya Allah. Walhasil jadi bahasa ini adalah sarana efektif ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan literaturnya, bahasa Jawa gitu ya. Untuk dalam konteks dakwah itu menjadi amat sangat dipentingkan. Jadi kita tidak tercerabut dengan akar, kita terkait dengan latar di mana kita berada,
kita nyambung dengan perkembangan ilmu yang ada, kita juga bisa mengembangkan dalam konteks dialog kayak dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga itulah yang kemudian saya juga sangat terbiasa untuk kemudian diundang untuk TV di Saudi, TV Al Jazeera, TV Mesir, TV Turki, TV untuk dialog dengan bahasa Arab khususnya. Dan itu, tapi itu tidak bisa tiba-tiba. Tadi itu kita kerjakan sejak saya di S1 saya melakukan itu. Tapi ada juga tidak semua hidup saya semuanya dengan yang serius-serius. Kita punya grup main apa namanya ada permainan gitu yang kita biasa kita mainkan atau olahraga. Saya termasuk aktif olahraga. Saya biasa main sepak bola atau voli atau lari maraton. Nah, lari maraton dulu kampus itu belum ada pagarnya. Jadi masih ada himar, masih ada anjing, masih ada eh, serigala gitu. Nah, saya lari dari di kampus itu dari Majaba. Yang sekarang mungkin jadi Maskan 2 gitu. Majaba ke arah apa Mustafa Malik Fahad itu kosong belum nggak ada bangunan nggak ada pagar sepenuhnya adalah padang pasir. Saya lari, saya biasa maratonnya gitu arah sana, tiba-tiba dikejar sama anjing dan dikejar sama serigala. Saya tentu panik, saya sendirian, tapi saya teringat dengan jurus kalau kita di Indonesia kalau dikejar anjing itu jangan lari, duduk aja. Saya pikir itu akan menyelamatkan dan saya duduk dan ternyata anjingnya balik gitu. Ternyata ada bahasa anjing internasional gitu. Mereka balik. Saya aktif olahraga, saya volley, termasuk mungkin yang bikin pertama kali lapangan badminton di Saudi itu saya mungkin. Saya bikin di Jamia. Jadi awal sekali kita bikin lapangan badminton itu, para askar datang tuh ngurumunin. Mungkin dia dikira apa ya. Ternyata baik-baik aja. Jadi suatu ketika saya ditanya oleh banyak mahasiswa lain, Anda bagus Pak sudah S3. Anda di S3, tapi Anda masih kegiatan banyak. Saya di kampus tuh semua nasab tulabi saya ikut. Saya terakhir menjadi pasukan inti di Pramuka di Keshafa Jamiah. Kita biasa dikirim untuk camping di Jambu, camping di Jamam, camping di Kosim, camping. Jadi Anda bisa bayangkan kan, saya bikin kelompok bahasa Arab, bahasa Inggris, termasuk kelompok tahajud, kelompok yang sholat puasa Senin Kemis. Kita bikin. Dan kegiatan intrakampus saya ikut semuanya, olahraga saya ikut. Nah di BPI, dulu BPI namanya, itu saya pernah jadi sekretaris dan di ketua BPI Saudi. Dan biasa kalau kita rapat, ya pulang pasti malam. Dan pasti kemudian ditutup itu pintu gerbang kampus. Alhamdulillah salah satu penjaga kampus adalah orang tua yang bijak, badu yang bijak gitu. Begitu kita telat pasti dilarang, nggak boleh masuk lewat sini. Tapi beliau beri solusi. Sebelah sana sekitar 50 meter itu ada pagar yang roboh. Jadi kita dipersilakan masuk dari sebelah sana. Jadi Masya Allah. Jadi beliau tetap menjalankan amanahnya. Sekaligus beliau berkhidmah kepada tolabah. Jadi kami aktif termasuk dakwah. Waktu itu TKI, TKW banyak. Sekarang mungkin sudah berkurang jauh. Kita dakwah di kalangan, saya TKI ya, bukan TKW. Itu para sopir itu sekitar jam 1 malam. Karena memang mereka baru diizinkan setelah itulah. Jadi ya dakwah ya, organisasi mahasiswa ekstra kampus ya, intra kampus ya, kegiatan akademik ya, olahraga ya, dan ada yang bertanya, Anda bagaimana bagi waktu? Kita sebentar. Iya. Ya.
Tadi izin untuk agak ngecilin ini takut Ustaz Enggak, Bang. enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak kena, udah kena antum ngertinya gitu. Kalau Ustaz takut oke oke kamu enak ayo anaknya Mulai. dia kata Sophia Oh, iya. Tapi banget baik sih Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, saya teruskan ya. Mereka tanya, gimana Anda bagi waktu? Anda di S3, Anda ngurus organisasi masih iya, olahraga iya, di pramuka, syafa jawalah juga iya. Saya bilang, bukankah di kalangan orang-orang Arab ada ungkapan yang sangat populer? La yunjizu al-ashwala illal masyhur. Hanya yang sibuk yang bisa bekerja. Karena kalau kita terbiasa bekerja, terbiasa beraktivitas yang banyak, itu nanti kita itu juga membagi diri untuk sedemikian rupa, terbiasa untuk kemudian, tapi memang kategorinya harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin komitmen, ya, dan kemudian bisa. Nah, ini menjadi modal besar sebenarnya, tanpa kita sadari dulu gitu ya. Dan itu sebenarnya bagian dari, ya kalau saya harus sebut, itu salah satu hasil didikan di Gontor. Kita dibiasakan disiplin, kita dibiasakan banyak kegiatan, kita dibiasakan banyak pedulian, kita dibiasakan banyak berinteraksi dengan banyak pihak. Dan jadi built-in dalam diri kita itu, kondisi semacam itu menjadi satu yang biasa. Jadi nggak ada terasa ada sibuk atau menjadi lelah atau menjadi, ini kita nikmati. Apalagi kalau dulu di Gontor itu salah satu ajaran Pak Kiai kita, Kiai Imam Zarkashi, yang namanya istirahat itu bukan Anda tidur, bukan Anda santai. Istirahat itu artinya adalah Anda berpindah dari kegiatan-kegiatan yang lain. Itulah istirahat. Karena kegiatan berikutnya itu kan menjadi penghibur atas kegiatan sebelumnya. Tapi bisa menjadi penghibur, menjadi faktor istirahat kalau kita sukses gitu. Dan itu karena sukseslah, saya berikutnya Anda bisa menjadi penghibur. Nah, dengan pendekatan itu, maka mungkin yang untuk tanyakan berikutnya terkait dengan bagaimana kita maksimalisasi peran. Itu menjadi mungkin. Karena ketika kita aktif di mana-mana, dan keaktifan kita dalam posisi berprestasi, keaktifan kita dinilai sebagai bermanfaat, keaktifan kita dinilai sebagai sesuatu yang menjadi solusi, itu membuka ruang untuk orang percaya dengan kita, untuk orang mengajak kita berkolaborasi, untuk kemudian menerima masukan-masukan kita. Gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika saya diterima itu, mahasiswa yang diterima ada 60 orang gitu. Berikutnya turun sampai ketika saya di S3 itu pernah hanya tinggal 2 orang. Itulah kemudian saya diterima di S2 dan kemudian di S3 dan kemudian saya diselamatkan oleh banyak kondisi itu. Saya yakin karena itulah berkah dari apa yang kita lakukan selama ini yang kemudian dipercaya, diterima, diapresiasi. Sehingga ketika kemudian saya melihat fakta tentang tidak nyambungnya antara kepedulian Saudi secara umum atau jamaah Islamiyah secara khusus terkait dengan Indonesia, yaitu tadi tentang masalah tansir itu. Kalau dulu luar biasa ini. Terus sekarang mungkin nggak terlalu muncul lagi. Tapi kalau dulu tuh bahkan sampai dibahasakan karena salah satu dari hasil konferensi dari para injili di Colorado tahun 1980-an gitu. Itu dinyatakan bahwa Indonesia akan dikristenkan sebelum masuk ke abad 21. Itulah yang kemudian Dr. Muhammad Natsir dan lain sebagainya bergerak luar biasa dan mendapatkan atensi luar biasa dari Timur Tengah dan muncullah beasiswa. Tapi saya sejak saat itu sebenarnya saya juga sudah membantah bahwa itu kan cara orang-orang Kristen untuk menghimpun dana sebesar-besarnya untuk kristenisasi mereka. Dan jadilah mereka membuat lapangan terbang di mana-mana. Jadi itu tidak akan dibiayai kalau tidak ada isu tentang
tentang mengkristenkan Indonesia. Saya bilang itu nonsen, nggak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa meluluskan dan mensukseskan makar agenda mereka sebelum abad 21 Indonesia sudah menjadi negara Kristen? Nggak mungkin. Apa buktinya? Indonesia itu sudah dijajah oleh mereka lebih dari 350 tahun. Dan mereka melakukan kristenisasi. Belanda datang itu bukan hanya dagang, kristenisasi dilakukan. Dan waktu itu belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Masih negara-negara kerajaan yang terpecah belah. Mereka Belanda sudah menguasai Indonesia, melakukan kristenisasi. Bisakah mereka mengkristenkan Indonesia? Nggak bisa. Apalagi sekarang kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka, kita sudah menyatu. Umat juga punya powernya yang lumayan. Mustahil. Tapi itulah caranya. Saya mengatakan sekali lagi, ketika saya membaca peta dan kemudian kondisinya tidak sesuai dengan apa yang harapkan, saya membuat tadi ma'rud gitu ya, proposal. Saya bawa ke rektor, ya mungkin juga agak out of the box juga gitu ya. Mana ada mahasiswa berani datang ke rektor untuk membawa proposal untuk meminta penambahan beasiswa. Tapi saya berani aja gitu. Saya berani. Kalau dulu ada juga Ancita Fania, Masrahiat gitu. Enggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Ya, saya biasa juga terhibur dalam kelompok teater. Jadi tampilin Masrahiat gitu. Jadi saya terbiasa untuk hal-hal semacam itu. Akhirnya ketika kemudian saya datang ke rektor, saya sampaikan argumentasi saya bawakan bukti-buktinya dengan peta yang ada. Akhirnya beliau setuju untuk kemudian mempertimbangkan penambahan beasiswa, tapi saya diminta untuk menemani delegasi dari kampus untuk keliling Indonesia. Saya temani berangkat darat dari Aceh sampai ke Sumbawa. Masya Allah. Dan ada dua desain tuh. Si Dr. Naif Nafi Alamri, mungkin sudah takut sekarang, dulu kuliah syariah. Satu lagi Dr. Said Al-Huamidi, dua-duanya pasti sudah takut. Berhasil, ya dari dalam tanda kutip gitu ya, keaktifan yang kita lakukan yang membawa manfaat itu berdampak kepada kepercayaan orang. Ketika kepercayaan itu ada, ya antum bisa membuka banyak hal, mengusulkan, memperjuangkan, dan itu juga bisa menjadi operasional kalau sekali lagi relasi kita itu relasi memang basisnya pada kepedulian, pada akhlak gitu ya, sebagai bukan pihak yang menutup diri, apalagi yang kemudian menjadi merasa tinggi hati, sombong, yang nggak akan berguna apapun. Jadi kalau kita terbiasa dengan silaturahim, pendekatan dakwah, pendekatan ukhuwah, pasti kita akan menghadirkan akhlak yang etika publik yang bagus. Etika, dan ketika itu dikomunikasikan itu membuat kemudian pintu-pintu terbuka. Nah ini yang penting. Jadi dengan kita ini juga menjadi semakin mungkin ketika tadi kita punya keunggulan bahasa Arab kita bagus, bahasa Inggris kita bagus, wawasan kita luas, kemudian kepedulian kita dirasakan betul, keberadaan kita ada di mana-mana ya, dan ya tadi saya olahraga iya, masalah iya, organisasi kampus juga iya, organisasi ekstra kampus juga iya. Sekalipun saya tadinya juga nggak mikir itu untuk kepentingan itu tadi. Itu ya naluri saja gitu. Yang saya pahami, dan ya lagi-lagi memang ini juga salah satu dari yang terjadi sejak saya di Gontor ada begitu. Ini berkelanjutan. Nah, jadi kata kuncinya sekali lagi adalah bahwa sebagaimana orang-orang yang mempunyai program yang bisa berdampak negatif, mereka bisa berlaku aktif. Sesungguhnya dunia itu juga membuka untuk siapapun yang ingin berlaku positif, akan jatuh terbuka. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah kemudian merasa tidak berguna atau tidak akan ada dampaknya. Semua yang kita tabung dalam konteks ilmu, dalam konteks skill, dalam konteks keahlian, dalam konteks kepribadian, itu akan nanti berdampak pada berikutnya. Maka sepanjang waktu, sepanjang kegiatan, sepanjang beradaan di Madinah, mestinya memang
dimaksimalkan. Saya di Madinah dulu juga gitu. Kalau dalam konteks memaksimalkan kesempatan ya saya kalau ke Haram juga sering duduk di halaqati Haram atau di kampus juga saya di perpustakaan saya rajin ke perpustakaan gitu kalau dalam konteks itu. Nah dengan pendekatan itu sekali lagi eh, nyambung lah gitu ya dengan apa yang kita kerjakan itu berdampak kepada Indonesia. Indonesia sendiri, nah kalau ini pertanyaan tentang bagaimana peran daripada Indonesia, kalau hubungannya dengan memperbanyak mahasiswa di sini, mungkin Indonesia tidak terlalu peduli ya, karena ya secara prinsip kalau kemudian kaitannya dengan beasiswa kan Indonesia pasti nggak mikir ke sini karena di sini udah beasiswa gitu ya. Dan kalau kaitannya dengan kajian keagamaan kan memang masih ada stigma dan lebih banyak dikirimkan ke Al-Azhar, kirim ke Al-Azhar. Di sini stigma itu masih ada. Dan kemudian kalau kaitannya dengan jurusan umum itu mereka belum melihat ada hal yang. Tapi sesungguhnya tanpa peran daripada pemerintah pun kita dulu juga ada peran dari pemerintah. Ya kita bahkan kan senior saya yang ambil kirim sini kita jalan sendiri. Jadi itu mungkin justru malah peran dari para alumni gitu ya untuk kemudian ya dalam tanda kutip mendorong ataupun memberikan informasi ataupun mendukung atau tadi membuka ruang agar kemudian belajar ke Saudi itu menjadi semakin banyak. Tapi menunggu peran pemerintah saya kira eh, Silakan. ya, nah, sini sekarang. Gitu. Ah, sih. Jadi jangan di apa namanya sandarin. Eh, jadi berharap ke pemerintah kalau kaitan dengan di sini Indonesia dengan konteks ini saya kira lupakan ya. Karena Indonesia juga karena Saudi juga tidak memerlukan itu. Ketika Saudi membuka beasiswa gitu ya dengan akun apa Udrus Saudi itu kan nggak ada juga persyaratan harus dari pemerintah atau dukungan dari pemerintah. Jadi yang perlu dilakukan mungkin dalam konteks ini adalah bagaimana kita para alumni itu membuktikan kepada Indonesia bahwa kita juga berkualitas, kita juga menjadi bagian dari yang membangun bangsa, kita memberi manfaat yang besar bagi bangsa, sehingga tidak perlu ada penghambatan gitu. Jadi tidak perlu ada penghambatan itu saya kira sudah cukup. Dan karena sekali lagi ya kalau antum masuk di jurusan apapun di sini kan nggak perlu rekomendasi dari pemerintah. Soalnya antum di kampus satu kan nggak perlu dari pemerintah. Jadi eh, dan memang kecenderungan dari program LPDP misalnya itu memang bukan ke Saudi. Jadi dan memang Saudi juga tidak dengan beasiswa yang luar biasa di sini tidak memerlukan itu semuanya. Tapi yang dipentingkan adalah bagaimana agar kita tidak disalahpahami gitu. Dan tidak disalahpahami karena ya maaf salah pahami itu karena lagi-lagi pasti kaitannya dengan masalah wahabilah. Dan para alumni sesungguhnya bisa memberikan klarifikasi. Para alumni-alumni yang sudah berada di tengah masyarakat gitu. Dan kalau para alumni itu adalah ya mungkin salah satu di antara representasinya saya misalnya, ya sesungguhnya sudah terklarifikasi clear. Sehingga apalagi coba yang mau ditanya ya. Karena yang suka mengkafir-kafirkan bang. Jadi bahkan ada suatu ketika saya waktu ketua MPR, saya diundang oleh Lee Kuan Yew. Perdana Menteri Singapura. Ya, bapaknya Singapura. Tentu ketika beliau masih hidup ya, kalau sekarang sudah meninggal. Dan beliau nanya tentang, sehingga sudah 3 kali saya ketemu dia. Dan kali yang ketiga itu saya diundang ke Singapura untuk memberikan kuliah umum di Lee Kuan Yew Public Policy of School gitu.
Dan kemudian setelah itu saya diundang ke istananya, kita ngobrol. Beliau tanya, "Pak Hidayat, bagaimana nasib Indonesia dan nasib Asia Tenggara kalau PKS sampai menang pemilu di Indonesia?" Itu kan besaran daripada kekhawatiran alumni Saudi, Partai Islam gitu. Sebenarnya yang mulia terima kasih atas pedulinya dengan PKS. Tapi mohon maaf yang mulia, pertanyaan yang mulia salah. Dia bertanya, kok bisa salah? Ya salah, karena yang mulia masih bertanya tentang gila PKS menang. PKS sudah menang pemilu ya. Di Jakarta kita menang. 2004 tuh kita menang pemilu di Jakarta 25%. Kemarin menang lagi hanya 18%. Jadi nggak boleh dikatakan itu karena jasa dari enggak. Saat itu tahun 2004 itu Pak Anies Baswedan masih S3 di Amerika. PKS sudah menang pemilu di Jakarta 25%. Yang mulia, PKS menang pemilu di Jakarta. Menang pemilu di Jakarta itu ibarat menang pemilu di Indonesia. Nah, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Barometernya itu Jakarta. Yang mulia, coba Anda perhatikan. Pernahkah Anda menemukan satu pun kebijakan dari kawan-kawan kita di Jakarta yang membenarkan apa yang Anda takutkan? Anda pasti takut Indonesia menjadi ekstremis, menjadi eksklusif, menjadi intoleran, menjadi... Adakah dengan misalnya rumah ibadah yang boleh dibuka hanya masjid, gereja, dan lain sebagainya tutup? Adakah? Tidak ada. Misalnya kemudian yang boleh masuk investasi dari Arab, dari non-Arab nggak boleh. Adakah? Tidak ada. Misalnya kemudian yang diberi bantuan oleh APBD hanyalah yang Muslim, yang non-Muslim tidak. Adakah? Tidak ada. Yang ada semuanya ada basisnya adalah hukum, basisnya adalah aturan, basisnya ada keadilan. Bila bilang Pak Ida, tapi itu kan hanya di Jakarta. Mungkin Anda tampilkan untuk sebagai kayak wajihah gitu, kayak cover saja. Sementara Anda menyembunyikan hal yang ngeri. Oke, mari kita pergi ke Indonesia Timur, ke Halmahera Selatan. Waktu itu Halmahera Selatan, bupatinya dari PKS, pemenang pemilunya karena ketua DPRD juga dari PKS, Pak Muhammad Kasubah. Pertanyaannya, yang mulia, ini Indonesia Timur, non jauh di sana. Pernahkah Anda mendengar dari eksekutif kita maupun legislatif kita yang membenarkan apa yang Anda takutkan? Tidak ada. Wah, tapi Pak Ida itu kan cuma daerah. Bagaimana dengan nasional? Oke, yang mulia, kita punya 3 menteri waktu itu. Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pertanian, Menteri Perumahan Rakyat. Dari 3 menterinya kami ini, adakah satu pun yang membenarkan apa yang Anda takutkan? Menteri Pemuda Olahraga misalnya hanya mengirimkan atlet yang berjilbab, yang tidak berjilbab tidak dikirimkan ke luar negeri. Menteri Pertanian hanya membantu petani Muslim, non-Muslim nggak dibantu. Perumahan rakyat hanya membantu atau membangunkan perumahan bagi rakyat yang Muslim, non-Muslim nggak dibantu. Adakah? Tidak ada. Semuanya berbasis ada keadilan, hukum, aturan. Dan yang mulia saya bilang, ini yang kaitan dengan kita. Jangan lupa, di depan Anda ada orang nomor 3 di Indonesia. Saya. Saya ketua MPR. Iya, orang ketua MPR itu orang nomor 3 di Indonesia. Jadi kalau mobil dinasnya RI 1 itu presiden, RI 2 bagi presiden, RI 3 istri kepala negara, RI 4 istri wakil kepala negara, RI 5 baru ketua MPR, RI 6 bukan istri ketua MPR. Saya bilang yang mulia di depan Anda ada saya. Saya orang nomor 3 di Indonesia, saya ketua MPR. Pernahkah yang mulia Anda mendengar dari saya suatu pernyataan atau sikap politik yang membuat Anda ketakutan atau membenarkan ketakutan Anda? Tidak ada, Pak Hidayat. Selamat. Saya tahu Anda, saya tahu partai Anda, silahkan lanjutkan. Jadi apa namanya, sikap-sikap kita itu yang nanti akan kemudian berdampak kepada hal yang lain, termasuk penerimaan di Saudi, di mana-mana. Kalau termasuk juga Indonesia untuk kemudian tidak menghalangi. Tidak menghalangi aja udah penting, sudah cukup. Karena lagi-lagi untuk kuliah di Saudi kan tidak memerlukan beasiswa dari Indonesia. Jadi tapi kalau Indonesia menghalangi karena mungkin alumni yang dianggap sebagai tadi mungkin dulu istilahnya teroris, ekstremis, lain segala macam, itu akan masalah. Tapi ketika kemudian kita tampil di publik dan tampil dengan pengaparat mengambil keputusan dengan pendekatan yang bertanggung jawab, ilmiah, solutif gitu ya, ya nggak ada alasan. Dan sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak juga, malah ini upaya juga lebih dari ke Saudi. Upaya Saudi untuk mendekatkan Saudi ke Indonesia. Ya kan berkali-kali dan apalagi pada masa Syekh Ibrahim Nuwaimi sih, mulhaq dininya beliau,
Seringkali dibuat kunjungan rektor-rektor Indonesia ke kampus-kampus di Saudi Arabia. Sehingga mereka baru tahu, semakin sadarkan bahwa ranking daripada banyak kampus di Saudi itu yang umumnya, yang umum sekalipun malah lebih tinggi daripada ranking kampus yang ada di Indonesia. Dan kualitas pendidikan di sini juga sudah sangat maju. Bahkan sesungguhnya bahkan kualitas berkegiatan di parlemen, cuma justru Saudi bisa jadi lebih unggul daripada DPR loh. Semuanya justru Saudi semuanya udah computerized, semuanya sudah nggak ada lagi voting pakai angkat tangan kayak gini. Nggak ada. Di Indonesia masih kayak gini. Masih dihitung satu-satu. Kalau di Saudi udah semuanya pakai komputer. Nah, hasilnya saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan itu tidak terlalu serius. Yang penting adalah memang di satu pihak kita para alumni Saudi memang membuktikan bahwa mereka tidak dalam posisi yang ditakutkan seperti yang tadi dilakukan oleh Lee Kuan Yew itu. Dan justru kita membuktikan bahwa kita adalah kelanjutan dari apa yang dulu sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang kemudian menghadirkan kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia kan dihadirkan oleh para haji yang bermukim di Mekah. Dan kemudian mereka pulang membawa kepada spirit kebangkitan ini. Dia Haji Hasan Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan, Haji Anwar Sanusi, Haji Abdul Halim, yang PUI. Semua kan di Mekah itu. Kiai Haji Kibaki, Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, dari NU Muhammadiyah. Semuanya itu sebenarnya adalah alumni Mekah. Mekah Madinah ya Timur Tengah sama. Nah, di kesadaran bersejarah bahwa antum ini melanjutkan dari apa yang sudah menjadi kinerja yang unggul, dan itu yang selalu juga saya sampaikan termasuk rekan-rekan di Al-Azhar. Jangan pernah kita merasa seolah kita ini memang seperti yang dituduhkan gitu, eksklusif, ekstremis, radikalis, konservatif, gitu. Nggak nyambung dengan Indonesia, nggak berguna bagi Indonesia. Enggak, saya bilang. Indonesia itu bangkit besar karena alumni-alumni dari Al-Azhar atau alumni dari Mekah. Alumni Al-Azhar dimulai dengan Kiai Haji, nanti Kiai Haji dulu mahasiswanya adalah Abdul Karim Zakir gitu ya. Dan inilah generasi-generasi yang kemudian bawa. Jadi kesadaran sejarah tentang bahwa antum adalah pelanjut gitu. Bahwa antum sebagaimana dulu mereka bisa diterima dan bahkan bisa menghadirkan kebangkitan nasional, ini juga penting untuk bisa dimaknai. Dan kalau itu bisa kita lakukan, ya insya Allah Indonesia akan dengan sendirinya nggak akan menutup. Dia akan dengan sendirinya membiarkan, kalau tidak malah, kalau mendukung mungkin karena tadi ya orientasi, ya inilah pengambilan keputusan kadang-kadang kalau belum sepenuhnya tune in gitu, masih ada ketakutan-ketakutan yang barangkali bukan dari Indonesia, tadi dari luar yang takut dengan kembalinya relasi dulu Timur Tengah yang kemudian menghadirkan kebangkitan di Indonesia. Nah, ikhwas sekalian, dengan pendekatan ini maka apa yang sekarang terjadi di Saudi dengan perkembangannya luar biasa di kampus Islam Madinah yang perkembangannya luar biasa dari sisi jumlah mahasiswanya, dari sisi jumlah bidang kajiannya, ya, termasuk juga sekarang bahkan S2 S3 bisa hanya 2,5 tahun ya bagian gitu. Itu semakin membuka ruang untuk antum berkiprah, semakin terbuka aslinya. Jadi nggak harus lama-lama, tapi ya, kualitasnya tetap terbuka. Dan konteks untuk di Indonesia ya kita udah buka karpet merah di mana-mana, jendela nggak ada lagi yang kemudian bisa menghambat alumni, bahkan alumni pesantren, alumni Timur Tengah mau berkiprah di mana saja, tidak ada hambatan gitu. Bahwa kemudian ada persaingan, ya begitulah kehidupan. Dan justru persaingan itu mestinya kita jadikan sebagai sarana buat kita semakin siap bersaing. Dan siap bersaing artinya kita harus punya keunggulan, bahkan lebih unggul. Dan dengan demikian maka ketika kita bersaing kita bisa menjadi yang menang. Dan ketika kita yang menjadi menang, lagi-lagi etika kita di Timur Tengah atau etika kita di Mekah, apalagi di Medina gitu ya, pastilah etika seperti yang ada dalam surah An-Nasr kan. Ketika idza ja'a nasrul baraitan nasib wajah itu bukan kemudian fatakabbaru, fatajabbaru, tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana.
etika itu ya ketika kemudian terbawa, insya Allah akan semakin membuat orang semakin nyaman, semakin menerima, semakin tidak memposisikan kita sebagai yang harus dimusuhi, yang harus disingkirkan, yang harus di. Sekarang itu semua sudah terbuka dan terbukti alumni-alumni dari pesantren atau alumni dari Timur Tengah ya sesuai dengan keahliannya mereka bisa masuk ke bidang-bidang pekerjaan atau bidang keahlian yang bisa mereka masuk. Hmm. Demikian. Masya Allah, Antara- tabarakallah. Jazakallah khairan, kathiran kepada ayahanda Pak Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid atas pengalaman yang diberikan kepada kita semua. Banyak sekali hal yang menarik. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Ustadz, Nah, cukup setengah jam tadi yang boleh. sesi awal. Nah, namun mengingat tadi yang dibicarakan itu sebetulnya sudah mencakup Ustadz yang 5 poin di awal. Namun ada poin penting Ustadz. Ini mungkin ada permohonan dari saya secara pribadi, mungkin Ustadz membahasnya 5 menit saja cukup itu untuk tambahan terkait bagaimana kami sebagai mahasiswa Timur Tengah khususnya di Madinah ini untuk merawat ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah kebangsaan. Apalagi kita nanti akan pulang ke bumi pertiwi kepada Indonesia, Ya. maka alangkah penting sekali wawasan keislaman keindonesiaan itu. Dakwah fikih wakinya itu dapat Ustaz. Dan apa namanya? Kemarin saya ketemu sama Kiai Sahal Abdul Hasan Trimurti Gontor. Ya sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk mendiskreditkan dengan istilah-istilah tadi yang Ustaz sampaikan, Wahabi dan lain sebagainya. Bahkan Kiai Sahal Abdullah Hasan Abdullah Sahal sangat berbangga. Saya bilang saya ini adalah Aswabi gitu. Aswaja Wahabi gitu. Nah, jadi apa namanya? Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan semangat keislaman dan keindonesiaan ketika kita pulang nanti ke Indonesia telah belajar di sini dengan meneladani spirit dari tadi yang disebutkan Ustaz Pak Nasir, beliau penerima Jaizah Malik Faisoliyah dan barangkali beliau juga yang mengutus Dr. Mahmud Yunus sehingga ada kami membaca Ustaz di piagam pembentukan kampus itu ada tokoh Indonesia di situ, tokoh Masyumi, pengarang kamus Indonesia itu. Ada bukan Al-Munawwir ya, bukan. Kamus Muhammad Yunus. Nah itu. Saya kaget dilihat ada Syekh Albani yang tanda tangan, ada Syekh Utsaimin, ada Muhammad Yunus juga. Nah, ini berarti ada jejak Indonesia di situ, Ustaz. Nah, ini kita ingin supaya sekolah di sini kita jadi ulama, tapi pulang ke Indonesia memahami konteks dakwah di Indonesia. Ya. Nah, seperti itu, Ustaz. Ya itulah tadi saya bilang bahwa saya membaca majalah Indonesia, saya membaca buku-buku literatur yang dipakai di kampus Indonesia gitu. Yang ada demikian nyambung kan. Itulah yang menurut saya juga antum bisa lakukan gitu. Kalau sekarang jauh lebih mudah lah dengan telepon pintar ini, semuanya antum bisa langsung klik langsung dapat semuanya gitu. Jadi memang penting untuk merawat kesinambungan kita dengan keindonesiaan kita karena memang juga harus diingat bahwa ya oke lah mungkin antum nanti akan berkarya dimanapun gitu tapi sebagian besar pasti akan pulang ke Indonesia. Kalau akan pulang ke Indonesia ya berarti kan harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu artinya adalah perlu ada kesadaran bahwa kita di Indonesia itu bukan dua kutub yang terpisah tapi kita juga akan menyambung. Dan berikutnya, tadi saya sampaikan juga bahwa sesungguhnya antum ini kan melanjutkan apa yang sudah disunahkan gitu ya oleh para yang tadi saya para pahlawan bangsa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Anwar Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim gitu ya. Mereka-mereka yang mukim lama di Mekah gitu ya. Tapi pulang ke Indonesia menjadi penggerak-penggerak yang luar biasa gitu. Dan itu kan berkelanjutan ketika kemudian
kawan-kawan bikin IKD atau bikin MPDI gitu ya. Tapi tetap bukan berarti ketika kemudian kita aktif, kemudian kita membuat satu komunitas yang terputus dan atau tidak tersambung atau terputus ukhuwahnya dengan yang lain. Ya enggak lah. Ini bagian dari upaya untuk menguatkan ya, eh, menguatkan potensi yang dimiliki oleh banyak pihak gitu ya. Yang tidak semuanya bisa dimaksimalkan oleh ormas tertentu atau oleh organisasi tertentu. Sangat mungkin memang memerlukan ada wadah-wadah baru. Yang dipentingkan dari wadah baru itu bukan menambah kotak, tapi menambah faktor untuk menguatkan kebersamaan. Karenanya ya kalau itu yang kita pahami, kawan kita di KADI, kawan kita di MPDI, orientasinya tetap adalah ya mengukuhkan. Ya kita tetap saja bisa bekerja sama dengan Muhammadiyah, dengan MU, dengan PSI, dengan Alisa, dengan semuanya tetap bisa. Dan dalam konteks partai tetap juga dimungkinkan karena kita selalu mengatakan bahwa mestinya kita begini. Di luar hari-hari kampanye, semua partai akan membantu semua ormas. Tapi pada hari-hari kampanye, partai politik mestinya, karena untuk bisa membantu ormas secara maksimal adalah kalau kita punya kekuatan politik yang juga maksimal. Dan realnya memang masa umat itu adanya di ormas. Karena keberadaan partai tidak semuanya bisa, apalagi dalam konteks umur gitu ya, partai-partai Islam ini, apalagi setelah P3 sudah tidak lolos ke parlemen gitu ya. Itu kan berarti kita partai-partai yang ada pada era reformasi. Dan itu berarti baru hanya 20-an tahun kan. Sementara Indonesia sudah ada, ormas sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka apakah. Sehingga dengan demikian maka keberadaan partai harus tidak dalam rangka untuk memecah ukhuwah atau memutus ukhuwah. Justru bagaimana partai hadir untuk menguatkan ukhuwah, menguatkan ta'awun. Dan itu bisa. Dan kami selalu membuktikan. Seperti sekarang misalnya ya, ada Kementerian Haji dan Umroh. Ini kami sangat mendukung dengan posisi di mana ketua dan wakil ketuanya adalah dari NU dan Muhammadiyah. Ketuanya maksud saya ketua sekarang jadi tadinya ketua ya karena tadinya itu adalah namanya Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Dan kemudian menjadi kementerian karena ya saya dan kawan Komisi 8 dari PKS memang terus terang menolak kalau hanya bernama badan. Sebab kalau lembaga ini namanya hanya badan, maka ini akan indikasi ancur leburnya haji di Indonesia. Sebab lembaga negara yang namanya badan itu sebagaimana anatomi tubuh, badan itu nggak ada kepalanya, nggak ada tangannya, dan nggak ada kakinya. Terus bagaimana mau bekerja? Tapi secara real, yang namanya lembaga negara yang namanya badan, itu adalah lembaga negara yang hanya ada di tingkat pusat, dan fungsinya hanya koordinatif, bukan teknis, bukan eksekusi. Dia tidak punya kuasa, jangankan kabupaten kota, tingkat provinsi aja dia nggak punya kuasa. Terus bagaimana ngurusi jemaah haji? Sementara jemaah haji ada di seluruh kampung, seluruh Indonesia. Nah, akhirnya kita usulkan tunjangan hanya badan, hendaknya menjadi kementerian. Dan apalagi haji itu tidak hanya terhubung dengan Indonesia, terhubung dengan Saudi. Dan Saudi itu negara yang sangat ketat memperlakukan protokoler. Kalau menteri ya ketemu menteri, presiden ketemu raja atau putra mahkota. Kalau yang namanya badan, hay'ah ketemunya badan. Di sini ada namanya hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti badan haji ketemu amar nahi mungkar, gimana itu urusannya? Ya selesai. Akhirnya kami ngotot Oh iya benar. jangan badan, tapi kementerian. Tadinya kita di debat, kalau ini nanti menjadi kementerian, nanti Indonesia berarti ngurusi satu agama tertentu. Ini jadi negara agama. Saya bilang, apa masalahnya Indonesia menjadi negara agama? Bukankah kita sepakat bahwa namanya ideologi negara itu adalah Pancasila? Bukankah Pancasila sila pertamanya masih ketuhanan yang Maha Esa? Bukankah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah agama? Oh iya ya. Ya, terus bukankah kita masih sepakat bahwa konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45? Bukankah pasal 29 ayat 1 tetap tidak berubah, yaitu negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa? Bukankah itu adalah agama? Apa masalahnya? Masih lagi mereka berkhilaf. Kalau itu diberikan untuk umat Islam, Pak Hidayat, nanti umat yang lain minta loh. Saya bilang kasih.
Kalau di agama yang lain ada peristiwa beragama semasif seperti ngurusi haji dan umroh, sepanjang waktu dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, melibatkan luar negeri, nama Indonesia di luar negeri, melibatkan keuangan yang sangat besar. Haji ini keuangannya sekitar 184 triliun di akumulasi keuangan haji itu. Kalau agama yang lain ada, silahkan. Dan nggak ada. Nah, ini jadilah kementerian. Nah, eh, kami membela ini, padahal kami tahu menterinya dari NU, kepalanya dari NU, wakilnya dari Muhammadiyah. Ya kita bela. Itulah ukhuwah kita. Kita bela, sekalipun ini bukan presidennya, bukan yang dulu kita dukung gitu ya. Yang 2014 kita dukung Pak Prabowo, 2019 kita dukung Pak Prabowo, 2024 kan bukan. Tapi karena kita melihat ada masalah besar dari umat gitu, kita bela. Ukhuwah kita tidak memungkinkan kita untuk prinsip kita tidak memungkinkan kita untuk karena faktor politik kemudian kita biarkan ini hancur atau kita biarkan ini menjadi sesuatu yang tidak kondusif. Ukhuwah kita justru membuat kita berani tetap memperjuangkan sekalipun itu bukan dari kelompok kita. Jadi kondisi-kondisi tadi sekali lagi penting untuk mulai dibiasakan, dan di sini salah satu dari semacam kawah condro timuko atau untuk bagaimana ukhuwah itu dibiasakan terjadi. Kalau zaman saya dulu, kita itu langsung ada organisasi itu, ada kelompok bintang 9 dari DDI, dari NU, KMNU, dari IMM, dari HMI. Tapi kita bisa melebur menjadi satu di PPI. Dan ketika kita di PPI, dulu PPI namanya, Perhimpunan Pelajar Indonesia, kita menjadi sangat terbiasa untuk ukhuwah itu kita hadirkan dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan organisasi, kegiatan di kampus. Nah ini juga antum sekarang pasti juga, sekalipun barangkali nama organisasinya tidak dominan ya, tapi jelas latar belakangnya berbeda-beda ini. Nah biasakan untuk sejak dari sini sudah terbiasa dengan ukhuwah. Nomor 2, biasakan dengan mulai berpikir tentang Indonesia gitu. Seperti yang tadi kalau saya dalam konteks saya dakwah di kalangan TKI, kemudian baca buku-buku literatur bahasa Indonesia, melanggan berita tentang Indonesia. Saya bahkan waktu itu juga saya biasa nulis tentang opini gitu, dikirimkan ke majalah, bisa ke Sabili, bisa ke majalah yang lain. Termasuk ya ini juga mungkin antum juga pasti melakukan ya, musim haji kayak gini kita bikin relawan. Ya, kita dulu bikin relawan untuk berkhidmat pada para jemaah. Salah satu yang masih paling berkesan adalah ketika saya menjadi relawan dan kemudian ada komunitas jamaah di Madinah di sini. Ya saya lihat seperti menjauh ya dari daerah pemukiman orang Indonesia. Kita kejar semakin lari, semakin kita kencang semakin lari dia. Jadi karena kita masih muda ya kita dapat gitu kan. Saya langsung tanya, Bapak dan Ibu mau kemana? Mau ke ini deh, mau ke rumah, mau ke penginapan lah. Saya tanya lagi, Bapak dan Ibu sekarang dari Indonesia? Bukan. Dari mana? Madura. Ya, jadi keterbiasaan untuk kemudian siap dari sini untuk berpikir yang bersifat ukhuwah itu, sehingga membuat kita kemudian mau melayani, mau menjadi relawan, kemudian kita kegiatan sehari-hari, hadirkanlah kebiasaan untuk kemudian membiasakan diri sebagai terijawantahkanlah ukhuwah itu, dan tadi biasakan juga berpikir tentang Indonesia. Insya Allah. Dan ya sangat baik saja kalau misalnya pas antum liburan musim panas misalnya, kemudian kalau dulu ya waktu zaman saya itu ada program kita liburan musim panas itu kita dakwah, kita ketemu dengan kirim ya komunitas dakwah kemana, ke Papua, ke Bali, ke NTT atau kemana-mana, tapi kemudian melibatkan alumni-alumni yang sudah ada, sehingga dengan demikian maka tersambungkanlah ukhuwah itu, tapi juga kemudian tersambungkanlah juga dengan informasi akhir yang diperlukan ketika antum akan pulang ke Indonesia. Gitu. Masya Allah. Jazakallah khairan kathiran kepada ayahanda Al-Ustad Dr. Hidayat Nur Wahid. Ini daging semua Ustad, materinya. Daging unta atau daging ini? Ini daging apa Ustad?
Karena ini sudah membahas daging, barangkali apa namanya, pasti ada asatidzah semua yang ingin diskusi. Bagaimana Ustaz jika kita diskusinya sambil apa namanya, sambil membahas daging? Mungkin kita sambil makan malam aja Ustaz ya. Ya, kita cukupkan silaturahim kita untuk malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, dan kita sangat bersyukur alhamdulillah ternyata di balik penambahan kuota mahasiswa Madinah itu, lalu ada nomenklatur Kementerian Haji dan Umroh, ini Al Ustadz Dr. Hidayatul Wahid ternyata. Ada lagi Jazakallah sekarang khairan. jumlah tenaga Rumus. penerus dari itu, ya itu kita perjuangkan. Nah, itu. Ini sangat setuju pasti itu. Dan sudah kan, sudah alhamdulillah tadi ditemui oleh Presiden PPI sedunia gitu kan, kalau beliau menyampaikan terima kasih. Karena memang tadinya begitulah, tapi kita tekan. Saya bilang ini kita ingin sukses atau enggak? Kalau mau sukses, maka ini memerlukan pendukung dari pihak-pihak yang memang potensi suksesnya tinggi. Karena dulu dikirim dari Indonesia, ngerti bahasa Arab enggak, ngerti Medan enggak, bagaimana membantu? Sementara kalau itu adalah dari rekan-rekan PPI di Timur Tengah, apalagi termasuk yang dari Saudi. Kemarin dalam rapat raker dengan Kadaker Medina, kan beliau nyebut tenaga pendukungnya dari Mukimin Mekah. Terus saya sangka, Imam Medina nggak dilibatkan? Kita libatkan Ustaz, kok nggak disebut? Ya, Walhasil kita coba, nanti ada beragam hal yang mungkin merasa antum perlu diusulkan untuk kita perjuangkan. Masya Allah. Kita perjuangkan, dan itu dimaksudkan. Ini tasrih haji gak keluar kan ya Ustaz? Nah itu bisa antum tulis. Tapi tasrih haji itu yang keluarkan pihak Saudi ya. Ya, pihak Saudi. Tahun kemarin ada ya Ustaz ya, tasrih yang tembus. Ya ini mungkin tasrih amal. Kalau ini langsung syakwanya langsung ke atas Ustaz ya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan Al Ustaz mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah kepada umat dan bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan semakin banyak kaum muslimin dan masyarakat Indonesia yang mendapatkan manfaat dari Al Ustad, dan Al Ustad mendapatkan amal jariah yang begitu banyak di sisi Allah, dan Allah ridhoi. Itu doa kami kepada Al Ustad. Allahumma aslih a'immatana wa wulatu umurina. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladani beliau, berkiprah di masyarakat Indonesia dan menebarkan manfaat seluas mungkin. Cukup demikian Ustaz. Silakan yang mau sambil diskusi, kita sambil makan malam. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kalau katakan Firman nggak boleh makan malam. Malam nggak bisa dimakan. Oh ya. Harum lah malam. Yang mau silakan Ustaz.